Bapak dan Ibu-ibu, silakan tunggu di sini. Saya harus selesaikan dulu proses administrasi, baru saya bisa membawakan Ibu Miranda ke sini. Iya Pak Polisi, kami tunggu ya. Nak, kamu kenapa nak? Nggak kenapa kok, Mah. Tapi kok kamu gemetaran kayak gitu? Kamu kenapa nak? Nggak kenapa kok, Mah, benar. Tuti, kenapa Tuti bisa ada di sini? Ya ampun, aku masih trauma banget sama dia. Badanku langsung lemas banget waktu ngeliat dia. Aku masih inget banget gimana dia nyiksa aku, gimana dia ngebawa teman-temanku pada jauhin aku, dan gimana dia jahatin kedua orang tuanya. Tapi tenang Putri, Tuti udah di penjara di sini. Dia nggak mungkin bisa kabur dari penjara ini. Tenang Putri, tenang. Isabel, yang tadi nangis-nangis di penjara itu anaknya Miranda. Iya Clara, namanya Kayla. Tadi dia di depan kantor polisi nangis-nangis. Katanya nggak mau balik lagi ke rumahnya Feli. Dia bilang dia udah nggak kuat lagi ada di situ. Kira-kira kenapa ya dia itu? Iya Mah, di sekolah dia juga kelihatan sedih dan tertekan banget. Itu kayaknya ada sangkut pautnya deh sama keluarga Feli. Kamu tidak apa-apa, Clara. Keluarga itu pasti memanfaatkan Kayla demi mendapatkan keuntungan dari Miranda. Maksud kamu, Clara? Yudi pasti mau nerima dan ngurus Kayla. Itu karena dia hanya memanfaatkan Kayla. Dia mau mendapatkan seluruh kekayaannya Miranda. Karena pasti Miranda punya banyak duit kan sebelum dia masuk ke penjara. Ya juga ya. Dan Kayla pasti tidak diterima dengan baik di rumah itu. Gak mungkin Yudi dan ibunya mau mengurus orang segampang itu. Pasti dia memanfaatkan Kayla demi masa depannya Feli. Pasti Kayla itu disuruh-suruh untuk selalu nurut sama Feli. Pantesan Kayla selalu nurut di sekolah sama Feli. Ternyata itu alasannya. Dan Kayla pasti mau gak mau harus nurut sama mereka semua. Karena Kayla pasti nggak punya siapa-siapa lagi. Dia nggak tahu mau kemana. Kasian sekali anak itu. Ya ampun Kayla. Padahal waktu itu aku udah ngasih dia pilihan buat ikut sama aku. Tapi kenapa dia nolak waktu itu? Pasti Feli udah menghasut Kayla. Keluarga itu benar-benar licik dan jahat. Kasian sekali Kayla itu. Terus gimana ini? Kita harus bantu anak itu. Iya, kasihan Kayla kalau dimanfaatin terus sama keluarga Feli. Apalagi di sekolah dia sampai kelihatan tertekan banget. Ini saja, kita tunggu si Miranda itu datang dulu. Lalu kita jelaskan semuanya ke dia. Nanti biar dia memutuskan Kayla harus bagaimana. Bener juga katanya Amar. Ibunya harus tahu dulu, baru kita bisa menentukan Kayla harus bagaimana. Tapi nanti Tante Miranda itu bisa apa, Mah? Tadi kan Tante Miranda udah bilang kalau semua uangnya Tante Miranda itu udah dikasih ke papanya Feli. Jadi kayaknya Tante Miranda itu udah gak bisa mutusin apa-apa lagi selain pasrah kalau Kayla diurus sama keluarga Feli. Kalau kayak gitu kita beliin aja Kayla rumah, biar dia bisa keluar dari keluarga jahat itu. Tapi kasihan juga kalau Kayla sendiri. Pasti nanti dia kesepian, Mah. Ya juga ya. Terus bagaimana ini? Apa solusi yang terbaik buat Kayla? Kalau kayak gitu, aku bakal mengadopsi Kayla. Merasakan gimana rasanya tinggal di keluarga itu. Benar-benar seperti neraka.
Aku kasihan sekali dengan anak itu. Ingin rasanya aku cepat-cepat mengeluarkan dia dari rumah itu. Tapi Clara, ibunya dia itu udah jahat sekali dengan kamu. Perusahaan kamu hampir bangkrut gara-gara Miranda itu, Clara. Ibunya memang jahat, tapi dia itu nggak tahu apa-apa. Dia itu cuma anak kecil polos yang cuma mengikuti apa kata orang dewasa. Dia itu nggak ada sangkut pautnya sama perusahaan skincare-ku, Amar. Clara, ya ampun, Tante Clara baik banget. Tapi tetap kita harus nunggu Miranda dulu. Biar Miranda yang memutuskan Kayla harus bagaimana. Iya, kita tetap harus minta izin sama Miranda. Bodyguard, ini istri saya di mana ya? Tadi kalau tidak salah pergi dengan non Putri, Tuan. Ada apa ya, Tuan? Gak apa-apa sih, Bodyguard. Maunya saya ngajak dia jalan-jalan hari ini. Tapi kayaknya dia lagi sibuk sekarang. Kalau begitu, mau jalan-jalan bareng dengan saya aja, Tuan. Enggak lah, Bodyguard. Mending saya istirahat aja sendiri. Ya udah, Tuan. Oh ya, Tuan. Kalau begitu, saya hari ini jalan-jalan boleh nggak, Tuan? Jalan-jalan? Boleh lah, Bodyguard. Sama siapa emangnya? Sama pacar saya, Tuan. Pacar? Ternyata kamu bisa punya pacar juga ya, Bodyguard. Yaudah, ini saya kasih bekal tambahan ya buat kamu pacaran hari ini. Nih, Bodyguard. Ya ampun, Tuan. Makasih banyak ya, Tuan. Ini saya kalau ngajak pacar saya ke Singapura juga bisa nih, Tuan. Boleh tuh, Bodyguard. Kalau kayak gitu kamu ke Singapura aja sekarang. Boleh, Tuan. Boleh lah. Udah, sana kamu jemput pacar kamu sekarang. Tapi kamu jemputnya pakai apa, Bodyguard? Helikopternya kan semua lagi di servis. Gak usah, Tuan. Saya bakal pesan Maxim Bike aja di aplikasi Maxim buat ke rumah pacar saya. Maxim? Iya, Tuan. Jadi di aplikasi Maxim itu ada banyak layanannya. Mulai layanan transportasi motor dan mobil, pengantaran barang, sampai layanan pesan antar makanan juga ada, Tuan. Semuanya tersedia dalam satu aplikasi. Mahal nggak tuh, Bodyguard? Nanti kalau kurang bekalnya saya tambahin ya. Enggak kok, Tuan. Ongkos di aplikasi Maxim itu bener-bener hemat banget, Tuan. Bisa banget diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Aplikasinya juga mudah banget digunakan, Tuan. Udah tersedia di App Store dan Google Play. Apalagi sekarang Maxim lagi bagi-bagi saldo bonus 200.000 kalau pakai kode promo RICH, R-I-C-H. Wah, semua orang bisa pakai kode promonya itu, Bodyguard. Khusus untuk pengguna baru atau pengguna lama yang udah nggak aktif 15 hari, Tuan. Jadi, saldo bonus 200.000-nya ini bisa dipakai untuk potongan 10% dari biaya perjalanan atau pengiriman. Jadi hemat deh bakal saya, Tuan. Wow. Ampun, hemat sekali ya pakai Maxim itu. Ya udah, nih bekal tambahan buat kamu. Karena kamu udah hemat banget pakai Maxim. Ini, Bodyguard. Ya ampun, banyak banget, Tuan, ngasih saya. Gak apa-apa, biar happy liburan kamu. Terima kasih ya, Tuan. Itu Maxim saya udah datang, Tuan. Saya permisi ya, Tuan. Hati-hati ya, Bodyguard. Lepasin. Aku gak mau balik ke rumah itu lagi. Lepasin ya. Yes. Bisa diem gak? Ribut banget tau gak sih kamu, Kayla? Yes, aku mau jadi gembel aja. Aku udah gak kuat hidup di rumah itu. Iya. Kayla, kamu ini mau ngapain lagi, ha? Udah untung loh, Om ini mau ngurusin kamu di rumah yang mewah. Masa kamu mau jadi gembel sih? Gimana ini otak kamu, ha? Kayla udah gak kuat di rumah itu. Semua orang jahat sama Kayla. Kayla udah capek. Kayla mau ketemu Mami. Kayla mau hidup sama Mami. Lepasin, lepasin. Gak boleh, kamu gak boleh kemana-mana. Selama mama kamu masih di penjara, kamu harus diam di rumahnya Om. Dan kamu harus nurut sama Feli. Udahlah, Kayla, kamu nurut aja ya. Kamu itu udah gak punya pilihan lagi. Kamu itu udah gak punya siapa-siapa, Kayla. Jadi, kamu harus nurut sama papaku. Ini suruh jahat. Kalian semua itu penjahat. Padahal kalian semua udah ngambil duitnya Mami. Tapi bisa-bisanya Ai diperlakukan seperti ini. Ai pengen bebas. Ai gak mau hidup di rumah itu lagi. Ai udah capek. Lepasin. Hah? Diam kamu, Kayla.
Mamamu itu ngasih banyak duit ke Om, itu ya buat ngurusin kamu. Ngerti kamu? Kamu ini gak usah banyak bacot ya. Enggak, Ayo nggak mau balik ke rumah itu lagi. Ayo udah capek. Ayo udah nggak mau nurut lagi sama Feli. Yuk, dasar kampungan yuk, dasar miskin. Bisa-bisanya yuk pamerin duit mami Ay. Yuk. Is, berani banget ya kamu Kayla. Is, emangnya kenapa kalau aku pamerin duit mamamu? Ya Kayla, mamamu itu udah di penjara. Mamamu itu udah di penjara Kayla. Is, mamamu itu udah miskin sekarang Kayla. Mamamu itu udah jadi orang kampung. Mamamu itu udah gak punya apa-apa lagi. Kamu itu beruntung ya Kayla, udah dipungut sama papaku. Is, dasar anak gak tahu diri, dasar anak penjahat. Kamu gak usah macam-macam lagi ya Kayla. Kamu harus balik ke rumahku. Kamu itu udah gak punya pilihan lagi. Kamu itu udah gak punya apa-apa. Jadi kamu harus nurut sama keluargaku. Nggak mau. Ayo nggak mau balik ke rumah itu lagi. Ayo bakal ceritain semuanya sama mami. Kalian semua bakal di penjara sama mami Ay. Kabur lagi, cepat tangkap dia. Susah banget sih dikasih tahu itu anak. Is, dasar anak narapidana, susah banget sih diaturnya. Ayo harus cari mami Ay. Hah, sini kamu. Mau kemana lagi kamu, ha? Heh, kamu gak usah macam-macam ya Kayla. Kamu gak usah kabur-kaburan. Kamu itu udah gak punya apa-apa lagi. Mamamu tuh udah di penjara. Kamu itu udah miskin sekarang Kayla. Jadi kamu harus nurut ya sama keluargaku. Karena cuman keluargaku yang mau nerima orang kampungan kayak kamu. Ngerti? Enggak. Ayo nggak mau balik ke rumah itu lagi. Ayo udah trauma di situ. Ayo udah capek. Ayo mau cari mami Ay. Ayo mau hidup sama mami. Gak usah kejar-kejarin Ay. Kayla! 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 Ada tabrakan di depan kantor polisi. Hah? Tabrakan? Itu anaknya yang di penjara, yang pemilik skincare itu. Sekarang dia keadaannya sekarat banget. Ya ampun. Regu 1, siapkan mobil sekarang. Kita bawa anak itu ke rumah sakit sekarang. Siap. Cepat evakuasi korban sekarang. Siap. Kenapa itu? Kok pada panik banget? Sepertinya ada kasus yang gawat banget deh. Pak polisi, Pak polisi. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Itu anak yang tadi bertemu dengan ibunya di penjara. Dia baru saja ditabrak mobil di depan kantor polisi ini. Hah? Kondisinya sepertinya kritis dan sekarang tim polisi sedang membawa dia ke rumah sakit. Saya permisi dulu ya. Kayla, Kayla, Clara, Hamar, ayo kita ke depan.
Pak, Kayla ditabrak, Pak. Pak, Kayla ditabrak, Pak. Kita bakal kena hukum, Pak. Kita bakal kena hukum, Pak. Kayla ditabrak. Tenang, Feli. Kita nggak ada salah apa-apa, Feli. Tenang aja. Kayla, dia bakal selamat kan, Pak? Dia bakal selamat kan? Gara-gara kita dia jadi ke tengah jalan dan ditabrak, Pak. Kita nggak bakal kenapa-napa kan, Pak? Udah tenang aja ya, nak. Ini bukan salah kita. Ini salahnya dia sendiri. Kita nggak salah, nak. Kita nggak salah. Kamu yang tenang ya, nak. Kayla! Astaga, parah banget. Cepat evakuasi sekarang. Mobil sudah siap. Cepat masukkan korban sekarang. Vel, Kayla kenapa, Vel? Kenapa Kayla bisa kayak gitu, Vel? Vel, kenapa Kayla bisa ketabrak, Vel? Kenapa dia bisa lari ke tengah jalan? Kenapa Kayla, Vel? Vel, jawab, Vel. Kayla kenapa, Vel? Cukup. Feli nggak salah. Kayla sendiri yang jalan ke tengah jalan terus ketabrak mobil. Feli anak saya nggak ada ngelakuin apa-apa. Kita nggak ada ngelakuin kesalahan apapun. Om, saya lo nggak ada nanya Feli salah atau enggak. Saya itu nanya kenapa Kayla bisa ketabrak, Om. Kok Om malah jadi ngebelain Feli? Apa jangan-jangan? Om sama Feli gak ada sangkut pautnya sama Kayla itu. Udah, kita mau pulang. Feli, ayo kita pulang sekarang. Pulang? Terus Kayla gimana, Om? Dia sekarat loh, Om. Nanti polisi yang akan ngurus dia. Bodyguard, siapkan mobil sekarang. Siap. Dasar biadab. Dasar gak punya hati. Bisa-bisanya kamu pergi di saat seperti ini. Dasar iblis kamu, Yudi. Udah, Feli, jangan didengerin mamamu itu. Feli. Nyesel aku pernah nikah sama orang seperti itu. Sabar, Clara. Korban sudah masuk ke dalam mobil. Kita berangkat sekarang ke rumah sakit. Ma, ayo kita ke rumah sakit juga, Ma. Ayo, nak. Clara, Kamar, kita ke rumah sakit sekarang juga. Iya, Isabel. Bodyguard, tolong siapkan helikopter sekarang. Kita ikutin ambulans yang menuju rumah sakit. Saya tunggu di depan kantor polisi ya, Bodyguard. Sabar ya semuanya. Kayla, semoga kamu gak apa-apa ya, Kayla. Darling, maafin Mami ya, darling. Maafin Mami gak bisa bantu kamu banyak, darling. Semoga Yudi benar-benar mau mengurus Kayla dengan baik, darling. Ibu Miranda marah? Iya, Pak Polisi. Ada apa ya, Pak Polisi? Ibu Miranda harus ikut dengan saya sekarang. Kemana, Pak Polisi? Ke rumah sakit. Rumah sakit? Ngapain, Pak Polisi? Anak ibu baru aja ditabrak mobil di depan kantor polisi ini. Keadaannya sekarang kritis. Anak ibu sekarang sedang dibawa ke rumah sakit oleh tim polisi. Mari ikut dengan saya sekarang, Bu, agar ibu bisa melihat anak ibu. Saya buka dulu selnya.
sudah terbuka, Bu. Mari ikut dengan saya sekarang. Bu, tunggu, Bu. Pintunya masih kebuka. Sus, bagaimana keadaan pasien sekarang? Kritis, Dok. Pendarahannya sangat banyak sekali, Dok. Bagaimana ini, Dok? Siapkan darah yang banyak sekarang. Stok golongan darah untuk pasien ini sedang kosong, Dok. Golongan darahnya O+. Panggilkan anggota keluarga terdekatnya sekarang. Kita butuh donor darah dari mereka. Siap, Dok. Akan saya tanyakan ke orang terdekat pasien ya, Dok. Bertahan sebentar lagi, Adik. Semoga anggota keluargamu ada yang bisa mendonorkan darah untuk kamu. Kayla di mana? Pak polisi, di mana Kayla anaknya Miranda? Korban sedang diperiksa sekarang di dalam. Kemungkinan perlu memakan waktu yang sangat lama karena korban sekarang dalam keadaan kritis. Keluarga pasien Kayla? Iya, Sus. Ada apa ya, Sus? Kami memerlukan donor darah untuk pasien. Pasien bergolongan darah O+. Siapa di sini bergolongan darah O+ ya? Saya enggak, Sus. Saya juga enggak. Sama. Saya juga. Ya ampun, pasien ini memerlukan sekali donor darah. Ini tidak ada anggota keluarganya di sini. Pak polisi, itu ibunya Kayla ada di mana ya? Miranda Amara. Sepertinya Miranda Amara bisa mendonorkan darahnya untuk Kayla. Dia sekarang sedang dalam perjalanan. Mungkin sebentar lagi akan sampai. Ya ampun, semoga bisa tepat waktu datangnya. Sus! Iya, Dok. Mah, kenapa itu, Mah? Mama juga nggak tahu, Nak. Kita doakan saja yang terbaik buat Kayla ya, Nak. Ya ampun, pasien mengalami henti jantung karena pendarahannya sudah terlalu banyak. Siapkan alatnya sekarang, Sus. Siap, Dok. Ini ya, Dok. Sudah siap, Dok. 1, 2, 3. Lagi, Sus. Sudah siap, Dok. 1, 2, 3. Lagi, Sus. Sudah siap, Dok. 1, 2, 3. Kayla, gimana ya keadaannya Kayla sekarang ya, Ma? Kita doain aja dia nggak kenapa-napa ya, Nak. Semoga kondisinya dia nggak terlalu parah. Ya ampun, kasihan sekali aku sama dia. Udah dimanfaatin sama keluarganya Feli dan sekarang kena musibah lagi. Aku juga, Clara. Kasihan sekali aku sama dia. Semoga dia bisa cepat sembuh dan bisa bertemu lagi dengan ibunya. Dok, operasinya udah selesai, Dok. Gimana keadaannya Kayla, Dok? Kayla bisa bertemu lagi kan sama ibunya, Dok? Dok, gimana kondisinya Kayla, Dok? Mohon maaf. Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi... kami tidak bisa menyelamatkan nyawa Kayla. Kayla kondisinya sudah sangat kritis sekali saat dibawa ke sini. Kayla kehilangan banyak darah dan akhirnya
Tadi Kayla menghembuskan nafas terakhirnya di sini. Ampun anak itu. Padahal aku baru aja ketemu sama dia tadi pagi. Kenapa bisa secepat ini ya Tuhan? Ampun. Ya Tuhan, kasihan sekali anak itu ya Tuhan. Sabar ya Nas, sabar ya. Darling, di mana anak Ai? Di mana anak Ai? Tante Miranda, mana Kayla? Ai mau ketemu sama anak Ai. Di mana Kayla? Dia nggak apa-apa kan? Kenapa pada diem sih? Mana anak Ai? Mana Kayla? Dok, mana anak saya dok? Ai mau ketemu sama anak saya. Dia nggak apa-apa kan dok? Ibu siapanya ya? Ai ibu kandungnya dok. Ai melahirkan dia. Di mana anak saya dok? Di mana Kayla? Dia nggak apa-apa kan dok? Mohon maaf ibu. Anak ibu Kayla baru saja meninggal dunia. Tante Miranda pingsan. Dok, tolong dok, ada yang pingsan dok. Sus, ayo bantu sus.
ada di mana ini? Mami, darling Kayla, ya udah sehat nak, ya udah gak sakit lagi nak. Udah enggak dong Mami, Kayla udah sehat banget Mi. Ini Kayla udah kuat banget sekarang Mi. Ya ampun darling, Mami seneng banget ngeliat you lagi darling. Mami kangen banget sama you. Mami kira Mami gak bakal bisa ketemu you lagi darling. Mami, iya darling. Kayla minta maaf ya sama Mami. Minta maaf kenapa darling? Kayla mau minta maaf soalnya Kayla mau pergi duluan ya Mami. Maksud you darling? Kayla gak bakal bisa ketemu sama Mami lagi. Kayla bakal pergi yang jauh Mami. Kayla minta maaf ya Mami. Mami, makasih ya Mami. Udah jadi Mami yang paling baik sedunia. Asal Mami tahu, Kayla itu bangga banget Mami. Punya Mami yang hebat. Punya Mami yang sayang sama Kayla. Makasih ya Mami. Mami yang kuat ya Mami. Mami harus ikhlas lepasin Kayla. Kayla sekarang udah gak sakit lagi Mami. Kayla sekarang udah bebas. Mami yang kuat ya Mami. Mami, Kayla pergi dulu ya sekarang Mami. Mami jaga diri baik-baik ya Mami. Mami harus kuat. Hidup harus tetap berjalan Mami. Maafin Kayla ya Mami. Darling, jangan tinggalin Mami. Darling, jangan tinggalin Mami. Darling. Bye Mami. Darling, Kayla. Jangan tinggalin Mami, darling. Kenapa jadi kayak gini sih? Berantakan banget kan jadinya. Ngapain sih si Kayla itu pakai kabur-kaburan segala? Jadi ketabrak kan dia. Aduh, gimana ini sekarang? Tuan, apa? Saya baru saja mendapatkan informasi, Tuan. Informasi apa lagi? Nona Kayla baru saja meninggal dunia, Tuan. Kayla meninggal. Feli, kamu kenapa, nak? Kayla, Pak. Kayla udah nggak ada. Kak Kayla meninggal, Pak. Feli! Ingat, Feli, ini bukan salah kamu. Ini salahnya dia sendiri. Salahnya dia kenapa kabur dari kejaran bodyguard. Salahnya dia kenapa lari ke tengah jalan. Ya jadinya dia ketabrak. Ingat ya, Feli, ini salahnya dia, bukan salah kamu. Pokoknya ya, Feli, Kamu nggak boleh terganggu sama hal ini. Kamu harus fokus sama dirimu sendiri, Feli. Kamu harus belajar. Ingat, sebentar
lagi ujian kelulusan. Kamu harus lulus ya dari SD negeri swasta. Nggak ngerti, Pak. Untuk kali ini, biar papa aja yang ngurus. Kamu nggak boleh bahas ini lagi. Apa jadi kayak gini sih? Bodyguard, ayo ikut dengan saya. Aku nggak boleh gemeteran kayak gini. Ini kesalahannya Kayla sendiri. Gara-gara dia kabur dari rumah ini, dia jadi ketabrak sama mobil. Gak ada salah, Feli. Kamu benar. Aku cuma udah bilang kayak gitu tadi. Kamu nggak boleh mikirin ini terus. Kamu harus fokus sama ujian kelulusan. Gimana guys videonya? Seru kan? Seru lah, kan ada aku soalnya. Mending kalian like dan share video ini sekarang sebelum aku tantrum ke kalian. Makasih ya. Feli, passwordnya.